Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurian dengan NIM J1A118246. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi jurnal tentang perilaku kesehatan masyarakat terhadap kejadian diare berdasarkan aspek sanitasi lingkungan di Kabupaten Barito Kuala. Langsung saja, yang pertama, pendahuluan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Demikian pula pemecahan masalah kesehatan masyarakat tidak dilihat dari segi kesehatannya sendiri, tetapi harus dilihat dari seluruh segi kesehatannya. Dalam pembangunan kesehatan lingkungan, yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan, pemukiman yang sehat, dan perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dan dalam memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian, lingkungan mempunyai dua unsur pokok yang sangat erat kaitannya antara satu sama lain, yaitu unsur fisik dan unsur sosial. Yang pertama, lingkungan fisik dapat mempunyai hubungan langsung dengan kesehatan dan perilaku sehubungan dengan kesehatan, seperti polusi air akibat pembuangan limbah pabrik ke sungai atau ke tempat-tempat yang tidak mestinya, yang dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit seperti diare, ispa, dan lain sebagainya. Kemudian, lingkungan sosial seperti ketidakadilan sosial yang dapat menyebabkan kemiskinan yang berdampak terhadap status kesehatan masyarakat, yang mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit yang berbasis lingkungan. Kemudian, metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional sampel yang diambil itu di Desa Ulu Banteng, Kecamatan Marabahan, sebanyak 40, Desa Jalapat 1, Kecamatan Tamban itu sebanyak 44, dan Desa Kalom Kiri dalam Kecamatan Baramba itu sebanyak 30 sampel. Maka diketahui jumlah sampel untuk pengisian kuesioner yang diperlukan itu sebanyak 114 KK. Metode penelitian sampel secara random sampling. Data primer diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan observasi langsung terhadap responden penelitian. Kemudian, data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Analisis faktor-faktor penentuan perilaku kesehatan. Dengan kejadian diare digunakan analisis C-squared dengan tingkat kepercayaan sebanyak 95%. Kemudian selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hubungan lokasi dengan kejadian diare. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan P volume 0,016 dengan nilai ini lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara lokasi dengan kejadian diare. Berdasarkan hasil didapatkan lokasi tertinggi kejadian diare adalah di daerah darat, yaitu Desa Kalom Kiri, Kecamatan Barambai. Hasil analisis hubungan lokasi dengan kejadian diare dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian kedua, hubungan pengetahuan kesehatan masyarakat dengan kejadian diare. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai signifikan P volume 0,000 dengan nilai ini lebih kecil dari 0,005, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kejadian diare di Kabupaten Barito Kuala.
Dilihat dari nilai ODDS ratio, yaitu sebesar 8,448, dapat diartikan bahwa masyarakat yang berpengetahuan kurang berisiko sakit diare sebesar 8,448 kali dibandingkan orang yang berpengetahuan baik. Hasil analisis pengetahuan dengan kejadian diare dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Yang ketiga, hubungan sikap kesehatan masyarakat dengan kejadian diare. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai signifikan P volume 0,129 dengan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dilihat tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian diare. Nilai ODDS ratio yang didapatkan adalah 2,929. Dapat diartikan bahwa masyarakat yang bersikap kurang hanya berisiko sakit diare sebesar 2,922 kali lebih dibandingkan masyarakat yang bersikap baik. Hasil dari analisis hubungan sikap dengan kejadian diare dapat dilihat pada tabel 4 di atas. Yang kelima, hubungan perilaku kesehatan masyarakat dengan kejadian diare. Perilaku responden dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan nilai signifikan P volume sebesar 0,024. Dengan nilai ini lebih kecil dari 0,05, bahwa adanya hubungan antara perilaku kesehatan masyarakat dengan kejadian diare di Kabupaten Barito Kuala. Dilihat dari nilai ODDS ratio, yaitu sebesar 3,275, dapat diartikan bahwa masyarakat yang berperilaku kurang berisiko sakit diare sebesar 3,275 kali dibandingkan orang yang berperilaku baik. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.